Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kali ini kita membahas soal-soal UTBK tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab besaran dan satuan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan dimensi dari beberapa besaran-besaran fisis. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke, Sobat 100, di sini ada 5 besaran fisis. Kita mau cek satu persatu dimensinya apa. Kita mulai dengan energi kinetik. Jadi ilustrasi gambarnya di sini ada lantai yang datar, di atasnya ada objek memiliki massa M. Objek ini bergerak dengan kecepatan sebesar V. Sobat 100 masih ingat ya rumus dari energi kinetik EK. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, dari rumus ini kita ubah dulu ke satuannya ya. Ingat kalau pengali setengah ini tanpa satuan. Jadi langsung massa satuannya adalah kilogram, V kecepatan satuannya adalah meter per second atau meter second pangkat negatif 1. Jadi bisa kita tuliskan satuan dari EK itu adalah kilogram kalikan dengan meter second pangkat negatif 1 dikuadratkan. Nah, di sini ada bentuk kuadrat, jadi meternya dikuadratkan, secondnya dikuadratkan juga. Tapi secondnya kan pangkat negatif 1, jadi pangkat negatif 1 kalau dikuadratkan menjadi pangkat negatif 2 ya. Oke, dari satuan ini Sobat 100 ubah ke bentuk dimensinya. Ingat kilogram itu adalah satuan massa, dimensinya adalah M besar. Meter satuan dari panjang, dimensinya L besar. Second satuan dari waktu, dimensinya adalah T besar. Sehingga bisa kita tuliskan dimensi dari energi kinetik EK yaitu apa? M besar kalikan dengan L besar kalikan dengan T pangkat negatif 1, lalu ini dikuadratkan. Jadi kalau ada bentuk kuadrat, L-nya dikuadratkan jadi L kuadrat. T pangkat negatif 1 kalau dikuadratkan jadi T pangkat negatif 2. Sehingga kita peroleh energi kinetik dimensinya adalah M besar kalikan L kuadrat kalikan T pangkat negatif 2. Oke, sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini adalah dimensi dari energi kinetik. Nah, yang berikutnya yang ingin kita cari dimensi dari energi potensial. Kita lihat dulu ilustrasi gambarnya. Jadi di sini ada lantai yang datar. Di atas lantai ini ada objek bermassakan M. Katakanlah bisa bola, bisa batu ya. Nah, objek ini memiliki ketinggian tertentu. Diukur dari lantai ini jaraknya adalah H. Ingat, objek ini akan mengalami percepatan gravitasi yang arahnya selalu menuju pusat gravitasi. Katakanlah kita sekarang ada di bumi. Jadi ini adalah percepatan gravitasi bumi. Sobat 100 masih ingat ya rumus dari energi potensial EP. Rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Sama seperti energi kinetik, M di sini adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat atau meter second pangkat negatif 2. H satuan internasionalnya adalah meter. H tadi adalah ketinggian objek. Dengan demikian ini bisa kita tentukan satuan dari energi potensial EP. Satuannya menjadi kilogram kalikan dengan meter kalikan second pangkat negatif 2 kalikan dengan meter. Nah, dari satuan ini kita ubah ke bentuk dimensinya. Kilogram tadi dimensinya adalah M, meter dimensinya adalah L, second dimensinya adalah T besar. Jadi bisa kita tuliskan di baris berikutnya, energi potensial dimensinya adalah M besar kalikan dengan L besar kalikan dengan T pangkat negatif 2 kalikan dengan L besar. Nah, L kalikan dengan L jadinya apa? L kuadrat ya. Dengan demikian kita peroleh dimensi dari energi potensial itu adalah M L kuadrat kalikan T pangkat negatif 2. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini dimensi dari energi potensial. Tadi sudah kita dapatkan dimensi dari energi kinetik. Kita lanjut ke besaran yang ketiga. Besaran yang ketiga di sini kita ingin tentukan dimensi dari momentum. Tadi sudah ada objek bermassa M, kecepatannya V, bisa kita hitung momentumnya dengan formula P sama dengan massa kalikan kecepatan. Massa tadi
satuannya adalah kilogram, kecepatan satuannya adalah meter second pangkat negatif 1. Sehingga bisa kita tuliskan satuan dari momentum adalah kilogram kalikan dengan meter kali second pangkat negatif 1. Nah, dari satuan ini kita ubah ke dimensinya. Kilogram tadi dimensinya M besar, meter dimensinya L besar, second dimensinya T besar. Sehingga bisa kita tuliskan dimensi dari momentum yaitu M besar kalikan dengan L besar kalikan dengan T pangkat negatif 1. Ini masih ada tanda kurung. Tanda kurungnya kita hilangkan, jadi bisa kita tuliskan dalam satu baris. Dimensi dari momentum adalah M besar kali L besar kalikan T besar dipangkatkan negatif 1. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Kita lanjut ke besaran yang keempat, yaitu usaha. Jadi di sini ilustrasi gambarnya ada lantai yang datar, di atasnya ada objek. Objek ini kita dorong dengan gaya sebesar F ke kanan, sehingga objek ini berpindah ke kanan sejauh, katakanlah perpindahannya itu adalah S. Nah, Sobat 100 masih ingat ya bagaimana menghitung usaha? Rumusnya adalah W besar sama dengan F kalikan S, gaya kali perpindahan. Nah, gaya bisa kita lihat dari hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Massa tadi satuannya adalah kilogram, percepatan satuannya adalah meter second pangkat negatif 2. Sehingga bisa kita tuliskan satuan dari usaha itu adalah kilogram kalikan meter kalikan second pangkat negatif 2. Lalu kalikan perpindahan. Perpindahan itu satuan internasionalnya meter. Jadi ini Sobat 100 kalikan dengan meter. Nah, dari satuan ini ubah ke bentuk dimensinya ya. Jadi kilogram dimensinya adalah M besar, meter dimensinya adalah L besar, second dimensinya adalah T besar, meter dimensinya adalah L besar. Sehingga bisa kita tuliskan di sini usaha itu sama dengan dimensinya ya sekarang ya. M besar kalikan L besar kalikan T pangkat negatif 2 kalikan dengan dimensi dari meter apa tadi? L besar. Nah, di sini ada bentuk L kali L jadinya apa? L kuadrat ya. Dengan demikian dimensi dari usaha itu adalah ML kuadrat kalikan T pangkat negatif 2. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini sudah 4 besaran fisis. Energi kinetik, energi potensial, momentum, dan usaha. Sekarang yang kelima. Besaran yang kelima di sini kita ingin cari dimensi dari daya. Ilustrasinya masih sama. Di sini ada objek kita dorong dengan gaya sebesar F sehingga objek ini nanti akan bergerak dengan kecepatan sebesar V. Nah, rumus daya bisa kita tuliskan di sini. P besar itu sama dengan gaya kalikan kecepatan. Gaya tadi satuannya adalah kilogram meter second pangkat negatif 2. Kecepatan satuannya adalah meter second pangkat negatif 1. Jadi kita tuliskan di sini daya satuannya menjadi kilogram kalikan dengan meter kalikan second pangkat negatif 2 kalikan kecepatan satuannya ini ya, kalikan meter kalikan second pangkat negatif 1. Nah, dari satuan ini ubah ke dimensinya. Masih ingat ya? Kilogram tadi dimensinya M besar, meter dimensinya L besar, second dimensinya T besar. Sehingga bisa kita tuliskan dimensi dari daya adalah M besar kalikan dengan L besar kalikan dengan T besar dipangkatkan negatif 2. Lalu dikali dengan ini ya. Meter tadi dimensinya L besar, second dimensinya T besar. Sehingga ini dikali L besar kalikan T pangkat negatif 1. Nah, di sini ada yang sama ya. L kali L jadinya apa? L kuadrat. Lalu T pangkat negatif 2 kalau dikali T pangkat negatif 1 hasilnya berapa? Hasilnya adalah T pangkat negatif 3. Dengan demikian dimensi dari daya adalah M besar kalikan L kuadrat kalikan T pangkat negatif 3. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini kita sudah dapatkan dimensi dari 5 besaran yang ada. Nah, Sobat 100 cocokkan dengan opsi jawabannya mana yang sesuai dari penurunan yang sudah kita lakukan ini. Energi kinetik dimensinya ML kuadrat T pangkat min 2. Energi potensial dimensinya sama ML kuadrat T pangkat negatif 2. Momentum dimensinya ML T pangkat negatif 1. Usaha dimensinya ML kuadrat T pangkat negatif 2. Daya dimensinya ML kuadrat T pangkat negatif 3.
Nah, yang sesuai yang mana Sobat 100? Yang ini ya. Jadi kita jawab yang benar adalah apa? mL kuadrat T pangkat negatif 2 adalah dimensi dari energi kinetik. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke ya Sobat 100, nanti kalau ketemu soal yang seperti ini bisa ya cara ngerjakannya ya. Jadi Sobat 100 cek dari kelima opsi yang ada besaran fisisnya apa saja. Lalu Sobat 100 tuliskan formula dari besaran fisis tadi. Contohnya di sini energi kinetik, rumusnya setengah mc kuadrat. Dari rumus ini Sobat 100 ubah ke bentuk satuannya. Nah, kalau satuannya sudah ada, ubah ke bentuk dimensinya. Nanti Sobat 100 dapat dimensi energi kinetik. Itu berapa ya? Cara yang sama untuk energi potensial. Rumusnya adalah M kali G kali H. Cari satuannya, ketemu dimensinya. Yang ketiga, momentum. Rumusnya adalah massa kali kecepatan. Cari satuannya, ketemu dimensinya. Yang keempat, usaha. Rumusnya adalah gaya kali perpindahan, F kali S. Langkah berikutnya cari satuannya, dapat dimensinya. Yang kelima, daya. Rumusnya adalah F kali V, gaya kali kecepatan. Ada rumus yang lain, energi dibagi dengan waktu. Itu sama saja. Nanti ketemu satuannya apa, nanti hasil akhirnya dimensinya juga sama. Nah, dari besaran fisis ini, di sini 5 ya. Sobat 100 cek dengan opsi jawaban yang ada. Yang sesuai, yang benar, itu yang mana. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.